Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bima Wijayanto, NIM 2018-008-1. Perkenalkan, nama saya Mahfud Siddiq, NIM 2018-008-296. Salam dan bahagia, nama saya Chandra Melania Trileksono, NIM 2018-008-320. Pembagian dividen saham, menurut saya pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian laba ini tidak mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Yang kedua adalah dividen tunai stok. Dividen tunai stok adalah pembagian sebagian profit perusahaan ke pemegang saham, di mana jumlah yang dibagikan sebagai dividen ditentukan dan disetujui oleh Board of Director perusahaan. Yang ketiga adalah pengertian dari split right issue. Nah, di sini yang dimaksud dengan split right issue adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional. Yang keempat adalah saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Tujuan dari corporate action adalah meningkatkan modal perusahaan serta meningkatkan likuiditas perdagangan saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kategori utama corporate action. Nah, kategori utama corporate action itu ada 3. Yang pertama ada mandatory, kedua ada mandatory wait absent, dan yang ketiga ada voluntary. Nah, ketiganya itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, sedangkan yang mandatory itu memiliki sifat investor tidak punya pilihan. Mandatory itu wajib diamanatkan oleh perusahaan dan tidak memerlukan intervensi apapun dari investor. Nah, sedangkan yang voluntary itu investor memiliki pilihan tepat untuk membuat keputusan harus dibuat untuk memilih di antara opsi yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya ada mandatory wait absent. Nah, mandatory wait absent ini memiliki sifat investor memiliki unsur pilihan default diberikan kepada pemegang saham jika mereka memilih untuk tidak melakukan intervensi pada tanggal tertentu. Nah, selanjutnya ada rasio securities. Nah, rasio securities ini dapat diekspresikan dengan berbagai cara tergantung pada jenis aksi korporasinya. Dalam rasio securities itu ada 2. Yang pertama ada nature of corporate action. Nah, nature of corporate action ini dividen dibayarkan terus memberikan saham baru kepada pemegang saham yang ada. Yang kedua itu ada terms of expressed as. Nah, ini jumlah dividen yang dibayarkan per saham. Rasio jumlah saham baru yang diterima sebagai proporsi dari jumlah saham yang dimiliki. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang corporate action non operasional atau kegiatan administratif. Ada laporan tahunan ya. Jadi setiap kegiatan administratif itu pasti ada laporan tahunan yang biasanya di akhir tahun itu direkap dari awal tahun hingga akhir tahun. Nah, di sini ada laporan rencana kerja tahunan direksi yang melaksanakan PTTBK. Kemudian laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris. Kemudian hasilnya laporan hasil RUPS tahunan. Jadi di sini ada tahap-tahapnya dari awal tahun hingga akhir tahun dan finalnya adalah hasil RUPS tahunan. Kemudian
corporate action operasional. Di sini ada penawaran umum, terdiri dari transaksi material, usaha utama, transaksi afiliasi, kemudian transaksi benturan, kepentingan, kemudian merger atau akuisisi penawaran, dan kemudian tender pembelian kembali saham. Ya, kemudian di sini ada dampak corporate action bagi Persero. Yang pertama yaitu adalah berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, kemudian perubahan komposisi kepemilikan saham, kemudian jumlah saham yang dimiliki oleh Persero juga berubah, dan terakhir berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.